Halo, saya Cahyani Kusumawardani dari S1 Akuntansi Universitas Lambung Mangkurat. Jadi kali ini kita bakal bahas mengenai pelatihan dan pengembangan manajemen dalam bisnis internasional dengan sedikit lebih dalam tapi tetap singkat. Yuk kita bahas. Pelatihan dan pengembangan manajemen yang pertama yaitu ada seleksi manajer untuk penugasan ke luar negeri atau ekspatriat. Nah, di proses ini itu tidak cuma soal memilih orang yang paling pintar, tapi juga yang punya kemampuan beradaptasi dan punya sensitivitas budaya. Kalau manajer itu tidak siap, kegagalan bisa terjadi. Misalnya, karena pasangan atau keluarga yang tidak betah di negara baru, atau karena terjadinya culture shock yang dialami oleh manajer itu sendiri. Nah, disinilah pelatihan itu berperan. Jadi, ada 3 jenis pelatihan utama. Yang pertama ada pelatihan budaya. Nah, pelatihan budaya ini biar manajer paham nilai-nilai, kebiasaan, dan norma sosial setempat. Ini bikin mereka itu lebih gampang nyambung sama tim lokal. Dan kedua ada pelatihan bahasa. Walau bahasa Inggris itu umum dipakai di bisnis, upaya belajar bahasa lokal tetap membantu membangun rasa hormat dan kepercayaan. Lalu ada juga pelatihan praktis. Pelatihan praktis ini mengenai soal kehidupan sehari-hari. Mulai dari mencari tempat tinggal, transportasi, sampai ke akses ke layanan kesehatan. Kemudian ada repatriasi, yaitu proses kembalinya ekspatriat ke negara asal. Seringkali mereka ini pulang dengan ilmu baru, tapi malah bingung karena perusahaannya tidak siap memanfaatkan pengalaman itu. Inilah kenapa HR harus punya rencana matang, yaitu memastikan ada posisi yang sesuai, memfasilitasi sharing pengetahuan, dan mendukung transisi karyawan setelah sekian lama di luar negeri. Lalu ada juga pengembangan manajemen jangka panjang. Ini itu lebih dari sekedar pelatihan satu kali. Misalnya seperti rotasi antar negara, program pelatihan bersama manajer dari berbagai negara, sampai pembentukan jaringan informal. Semua ini mendukung 2 hal, yaitu koordinasi global dan transfer pengetahuan. Perusahaan multinasional, terutama yang pakai strategi transnasional ini, butuh manajer yang bisa atur kerjasama lintas budaya, sekaligus tanggap sama kebutuhan lokal. Contohnya di Ericsson, banyak manajer dan insinyur bolak-balik antara kantor pusat di Swedia dan kantor cabang di berbagai negara. Tujuannya apa? Tujuannya bikin jaringan manajemen yang erat, berbagi inovasi, dan memastikan budaya perusahaan tetap kuat meski tersebar di seluruh dunia. Jadi, kunci sukses di era global adalah menyiapkan sumber daya dengan tepat, dari seleksi pelatihan sebelum berangkat, dukungan selama penugasan, sampai program repatriasi yang tertata. Dengan begitu, perusahaan bisa memaksimalkan potensi para manajer dan sekaligus menjaga daya saing di pasar internasional.